Di media sosial, sebuah fenomena yang memancing emosi dan perdebatan hangat kembali muncul. Pengibaran bendera yang menyerupai bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Sebagian orang melihatnya sebagai ekspresi kreativitas yang ceroboh, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Namun, di balik polemik di permukaan ini, ada akar masalah yang lebih dalam tentang kondisi sosial dan psikologis generasi muda saat ini. Fenomena ini bukan sekedar tentang kecintaan pada anime. Sosiolog dan pengamat melihatnya sebagai simbol dari keresahan, frustrasi, dan kritik sosial yang mendalam. Bendera bajak laut One Piece melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, korupsi, dan kekuasaan yang dianggap menindas. Narasi yang sangat relevan bagi banyak anak muda. Mereka merasa bahwa narasi nasionalisme yang heroik tidak lagi sesuai dengan realitas yang mereka hadapi, di mana ketidakadilan dan masalah sosial masih merajalela. Bendera ini menjadi cara mereka mengekspresikan bahwa Indonesia yang ideal dalam bayangan mereka belum terwujud. Akar masalah lainnya adalah pencarian identitas yang relevan. Di era globalisasi, identitas nasional seringkali bersaing dengan identitas dari budaya populer seperti film, serial, atau anime yang terasa lebih relevan dan relatable. Simbol-simbol dari budaya populer ini menawarkan narasi perlawanan, persahabatan, dan petualangan yang kuat, yang seringkali terasa lebih jujur dan otentik dibandingkan narasi nasionalisme yang mereka anggap sudah klise. Ini adalah bagian dari fenomena di mana generasi muda menggunakan simbol-simbol non-tradisional untuk mengekspresikan pandangan dan nilai-nilai mereka. Setelah kita memahami akar masalahnya, lantas bagaimana kita harus menyikapi fenomena ini dengan bijak, tidak hanya dengan kemarahan. Kita bisa melihat fenomena ini sebagai panggilan untuk introspeksi. Alih-alih hanya mencela, kita perlu mendengarkan keresahan generasi muda. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kecintaan pada negara bukanlah hal yang kuno, melainkan tanggung jawab untuk terus membangunnya. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari hikmah Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan kita untuk tidak berputus asa di tengah kesulitan dan untuk selalu berikhtiar dengan cara yang terbaik. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air, hubbul watan, adalah bagian dari iman. Kecintaan ini bukan hanya diwujudkan dengan menghormati bendera, melainkan dengan berani menyuarakan kebenaran, berkontribusi positif bagi masyarakat, dan memastikan bahwa negara ini dijalankan dengan penuh keadilan dan amanah. Itulah cara kita mengisi makna kemerdekaan sejati. Pada akhirnya, fenomena bendera One Piece adalah pengingat bahwa narasi kebangsaan perlu diisi dengan tindakan nyata dan relevan, bukan hanya sekedar seremonial. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembalikan arti sejati dari nasionalisme, yaitu cinta, perjuangan, dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan bangsa. Bagaimana menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar narasi nasionalisme menjadi relevan kembali bagi generasi muda? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami yang mencerahkan.